Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, dengan nomor NPM 191063108831 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah wawancara, yaitu mengenai wawancara perilaku yang saya akan lakukan kepada salah satu teman saya. Mari kita simak berikut ini. Baik, sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu bagian dari kakak tingkat kami, yaitu bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Asri Nurdianti, umur saya 20 tahun, pendidikan saya di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kalau boleh tahu, jurusan apa ya, Kak? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, ternyata jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada kakak mengenai program progres kakak dalam menempuh pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang pertama, apa motivasi Anda melanjutkan pendidikan pada Universitas Singapura Bangsa ini? Karena saya masih ingin menuntut ilmu dan masih ingin mencari ilmu lebih jauh dan lebih dalam. Yang kedua, apakah jurusan yang Anda pilih sesuai dengan passion Anda? Iya, sudah sesuai karena saya ingin menjadi seorang tenaga pendidik, terutama pada bidang bahasa. Wah, tenaga pendidik ya teman-teman semua. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana jika suatu saat Anda lulus dan diterima bekerja tetapi tidak sesuai dengan jurusan yang Anda ambil? Menurut saya, pekerjaan tersebut tetap akan dijalankan karena dalam hal pekerjaan kita harus bisa menyesuaikan, baik sesuai dengan passion maupun tidak. Seperti itu. Lalu selanjutnya, apakah progres Anda yang telah Anda rencanakan setelah menyesuaikan pendidikan Anda yang Anda tempuh saat ini? Insya Allah, rencana saya ingin menjadi seorang penulis dan menjadi seorang tenaga pendidik. Wah, penulis ya, Kak, hebat sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah jurusan yang Anda pilih saat ini sesuai dengan kepribadian yang Anda miliki? Iya, sudah sesuai. Karena tujuan saya ingin menjadi seorang tenaga pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Masya Allah. Selanjutnya, apakah hal-hal yang diperlukan untuk perencanaan setelah pendidikan Anda selesai? Yaitu dengan cara belajar lebih giat lagi, lalu memaksimalkan nilai IPK untuk progres ke depannya. Wah, hebat sekali ya Kak Asri. Terima kasih Kak Asri telah menjawab pertanyaan saya. Dari beberapa pertanyaan tersebut bisa kami simpulkan bahwa suatu pendidikan itu tidak terlepas dari fashion, dan kita juga bisa menyesuaikan diri kita, kepribadian kita dengan fashion yang akan kita jalankan, pendidikan yang akan kita jalankan, seperti itu. Tetapi jangan sedih jika nanti suatu saat diterima bekerja tetapi tidak sesuai fashion Anda gitu. Kita harus tetap belajar karena hidup adalah pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih Kak Asri atas telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian wawancara yang telah saya lakukan bersama salah satu mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019 mengenai wawancara perilaku pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Marianti dengan NPM 191063108021, kelas 4A, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Karawang. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah pembelajaran berbicara praktikum yang diampu oleh Bapak Enjang Supriyatna, SPD, MPD. Pada kali ini, saya akan menceritakan legenda Rawapening yang berasal dari Jawa Tengah. Adik-adik, pada kali ini kakak akan bercerita tentang cerita rakyat Rawapening dari Jawa Tengah. Didengar ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak yang sakti. Ia bernama Jaka Baru Kelinting. Kesaktiannya ini membuat seseorang menyihir jahat karena iri. Kemudian penyihir jahat itu menyihir anak itu yang bernama Jaka Baru Kelinting. Sehingga tubuhnya penuh dengan luka dan bau yang sangat menyengat. Luka-luka baru akan muncul begitu luka lama mulai kering. Keadaan tubuhnya itu tidak ada satu orang pun yang mau berhubungan dengannya. Jangankan bertegur sapa, berdekatan saja orang tidak mau. Mereka takut tertular. Suatu hari, anak ini bermimpi ada seseorang perempuan tua yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Kemudian, ia pun berkelana mencari perempuan tua itu. Di setiap kampung yang ia datangi, ia selalu ditolak oleh penduduk. Mereka merasa jijik dan mengusir Jaka Baru Kelinting. Akhirnya, sampailah ia di sebuah kampung yang sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang sombong. Tidak hanya orang yang miskin di desa itu, mereka akan diusir atau dibuat tidak nyaman jika tinggal di sana. Hal ini mengusik hati anak kecil ini. Pada sebuah pesta yang diselenggarakan di kampung itu, anak kecil ini berhasil masuk. Namun, orang-orang segera mengusirnya dan mencaci makinya. Ia langsung diseret untuk keluar. Pada saat terseret, ia berpesan kepada orang-orang itu supaya lebih memperhatikan orang yang tak punya. Mendengar kata-kata anak itu, beberapa orang makin marah, bahkan meludahinya dan berkata, "Dasar anak setan, anak buruk rupa." Anak itu merasa terluka dengan perlakuan orang-orang tersebut. Lalu ia menancapkan sebuah lidi di tanah dan berkata, "Tak ada satupun orang yang bisa mencabut lidi ini dari tanah. Hanya aku saja yang bisa melakukannya." Orang-orang meragukan ucapan anak tersebut. Mereka pun mencoba mencabut lidi tersebut, akan tetapi tidak satu orang pun yang dapat mencabutnya. Dalam beberapa hari, lidi itu pun tak bisa tercabut. Suatu hari, secara diam-diam, anak itu datang dan mencabut lidi itu. Tanpa sepengetahuannya, ada seseorang warga yang melihatnya dan melaporkan kepada warga yang lain. Dari tempat lidi itu dicabut, mengalirlah mata air. Semakin lama, air itu semakin deras. Air menenggelamkan daerah tersebut, sehingga menjadi sebuah telaga yang kini bernama Telaga Rawapening. Tidak ada yang selamat dari musibah itu, kecuali seorang perempuan tua yang berbaik hati karena sudah memberinya tempat tinggal dan merawatnya. Secara ajaib, penyakit kulit anak itu sembuh. Akan tetapi, penyihir jahat yang telah menyihir anak itu tidak terima dengan kesembuhannya. Kemudian, anak itu menyihir anak tersebut menjadi seekor ular yang besar dengan sebuah kalung genta di lehernya. Konon, ular ini sering keluar dari sarangnya pada tengah malam. Setiap kali bergerak, denting kalung di lehernya selalu berbunyi kelentang-kelenting. Bunyi inilah kemudian membuatnya dinamakan Baru Kelinting. Kemunculan ular itu diyakini masyarakat sebagai tanda keberuntungan bagi nelayan yang tidak mendapatkan ikan.
Kini Telaga Rawapening adalah objek wisata yang sangat populer di Jawa Tengah. Tempat ini terletak di Desa Bukit Sina, Kabupaten Ambarawa. Jadi, pesan moral dari cerita rakyat Rawapening adalah hargai orang lain dan jangan saling membenci. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Apa yang terlihat menarik bisa saja buruk. Begitu juga sebaliknya. Apa yang kita tidak suka bisa saja bermanfaat bagi kita. Sekian. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nurdianti. Saya dari kelas 4A dengan nomor NPM 191063108006. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sina Perbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai sebuah berita untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran berbicara yang diampu oleh Bapak Enjang Supriyatna, SPD MPD. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Asri Nurdianti dalam acara Sekilas Info. Kali ini saya berada di salah satu kafe yang berada di tengah kota, yaitu Taman Airol Karawang. Taman ini merupakan salah satu ikon kota yang berada di kota Karawang, Jawa Barat. Lokasinya tepat berada di bawah flyover Karawang Barat. Konsep pembangunan Taman Airol Karawang ini bertujuan untuk mempercantik kota Karawang. Selain itu, taman ini ditujukan untuk masyarakat atau wisatawan yang berkunjung dapat pula disebut sebagai pengunjung agar senyaman mungkin ketika berada di taman ini. Taman ini tentunya mempunyai fasilitas yang dapat dipergunakan dengan baik. Terdapat tempat duduk yang diberi cat warna-warni agar menarik perhatian masyarakat atau pengunjung. Perpaduan dari warna-warni tersebut membuat mata para pengunjung merasa nyaman untuk dilihatnya. Selanjutnya, taman ini terdapat sebuah rak buku. Di dalam rak tersebut terdiri dari buku bacaan. Nah, kebetulan buku bacaan tersebut bertujuan agar anak-anak yang telah memasuki usia PAUD, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar yang mengunjungi tempat tersebut tidak hanya bermain-main saja, tetapi bisa membaca buku bacaan tersebut guna menambah wawasan ilmu dan pengetahuan. Di era digital ini, tentunya semua orang menggunakan internet. Nah, kebetulan pada taman ini terdapat WiFi gratis untuk pengunjung browsing menjelajah internet, bermain media sosial, dan lain-lain. Pemasangan WiFi ini bertujuan untuk pengunjung semakin nyaman ketika berada di tempat ini. Namun, sesekali WiFi yang digunakan seringkali mengalami gangguan sinyal internet karena banyak pengunjung yang menggunakan WiFi kebutuhan media sosialnya. Seiring berjalannya waktu, tempat ini mulai tidak tertata dengan rapi dan terdapat sampah yang berserakan. Kesadaran masyarakat Karawang atau pengunjung yang datang masih rendah dalam hal kebersihan lingkungan. Masih sering terlihat ada beberapa pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Padahal di taman itu terdapat tempat sampah.
Bahkan tempat sampahnya dibagi menjadi dua, ada yang untuk sampah anorganik dan untuk sampah organik. Perlunya kesadaran diri dan arahan dari pemerintah Karawang untuk mengajak masyarakatnya bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, baik itu di ikon-ikon kota ataupun di lingkungan sekitar rumah. Lingkungan yang bersih terlihat sangat nyaman dipandang, dan lingkungan yang bersih juga dapat membebaskan diri dari berbagai macam penyakit. Taman I Love Karawang seharusnya lebih dijaga lagi keasriannya dan kebersihannya agar menarik perhatian. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Asri Nurdianti, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irda Sopiani, kelas 4A NVM 1910 6310 80021. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pembelajaran berbicara yang diampu oleh Bapak Enjang Supriyatna SPD MPD. Dalam video ini saya akan membawakan sebuah pidato, yaitu pidato pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang telah hadir di tempat yang insyaallah mulia ini. Rekan-rekan sekalian, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak tahu. Maka dari itu izinkanlah saya memperkenalkan diri di hadapan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Irda Sopiani. Saya selaku ketua pelaksana acara Pekan Muharram yang saat ini sedang kita selenggarakan. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk Ibu dan Bapak Lurah yang telah hadir di tempat ini. Kemudian juga untuk para panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik, sehingga acara perlombaan Pekan Muharram ini dapat dilaksanakan. Sebelumnya saya akan menuturkan perlombaan apa saja yang dapat diikuti oleh siswa-siswi KPQ dan DTA Sedes 1 Tangka. Yang pertama ada perlombaan CCA. Perlombaan CCA itu bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dalam setiap materi yang diberikan oleh para pendidik. Kemudian ada lomba kaligrafi, azan dan iqomah, nasyid, pidato, ceramah agama, dan tilawatul Quran. Maka dari itu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini resmi saya buka. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua, terutama untuk
putra-putri ATP dan BPA. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pidato pembukaan yang saya bawakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.